고문영 작가님? 우리 둘이 사진 한 장만 좀 찍어주시겠어요? 질투해? 느끼하기만 하더만. 네가 다 줬잖아. 우리 삼형제잖아, 삼형제. 멋졌어. 잘 자. 저놈의 고라니 새끼 모가지를 확 비틀어 버릴까 보다. 흔들리잖아. 무서워. 죽을래? 이번엔 밟지 마. 형이 거짓말 하지 말랬지. 진짜야. 거짓말 하지 말랬지. 거짓말 하지 말. 내 동생이 그냥 죽이자. 동생이 내 동생이 Setelah kejadian luapan emosi Sang Tae yang menuduh Gang Tae akan membunuhnya seperti dulu, kini Gang Tae hanya bisa merenung di depan kamar. Munyo yang melihat itu ingin sekali menenangkan Gang Tae. Tetapi kondisi Gang Tae pun nampaknya cukup terpukul atas kejadian tadi, hingga ketika Gang Tae sedikit membaik, Munyong pun berusaha menghiburnya dan mengajaknya makan. Akan tetapi, Gang Tae seolah kembali seperti dulu yang selalu dingin dan tak berani memakai ekspresi perasaannya. Bahkan, kini komitmen yang sudah Gang Tae ucapkan kepada Munyong sebelumnya malah disesalinya. Karena merasa jika ini tak akan terjadi andaikan dirinya tak menerima perasaan Munyong, membuat Munyong hanya bisa menangis. Di rumah sakit, akibat tadi, para pasien pun kini mulai bergunjing dan membicarakan keburukan Sang Tae serta menuduh Gang Tae memanglah orang yang diceritakan oleh Sang Tae. Hingga pembicaraan itu didengar oleh si pasien lelaki yang sebelumnya selalu dibantu oleh Gang Tae ketika dirinya terlibat cinlok. Merasa jika yang dikatakan pasien tentang Gang Tae adalah sebuah gosip belaka, dirinya pun tak terima dan langsung menyerang para pasien yang membicarakan keburukan Gang Tae. 나는 봤지. Berita itu pun ternyata didengar oleh Okara yang terlihat begitu senang mengetahui jika Gang Tae memiliki niat membunuh kakaknya, dan hal itu membuat perawat Ko mulai keheranan dengan tingkah laku Okara. Sementara Sang Tae masih berada di kamarnya didatangi oleh 6 juri untuk membujuknya agar mau keluar dan berbicara dengan Gang Tae. Tetapi Sang Tae tak mau sedikit pun beranjak dari kamarnya, membuat Gang Tae hanya menunggu di luar. Hingga pagi pun datang, terlihat Gang Tae yang masih terus menunggu kakaknya agar mau berbicara dengannya. Si direktur yang melihat itu kemudian menyuruh Gang Tae ke ruangannya, di mana di sana si direktur meminta kepada Gang Tae untuk memberikan waktu kepada Sang Tae agar mau berbicara lagi. Di tengah rasa bimbang yang Gang Tae alami, dirinya kemudian didatangi oleh sahabatnya yang mengetahui jika kondisi Gang Tae saat ini tidak baik-baik saja, di mana sahabatnya meminta Gang Tae untuk bisa memilih antara Munyong atau kakaknya. Karena untuk sekarang sahabatnya merasa jika Sang Tae tak akan bisa menerima hubungan Gang Tae dan juga Munyong. Mendengar hal itu, Gang Tae berkata jika untuk pertama kalinya dirinya merasakan kebahagiaan dan juga keberanian setelah menjalin hubungan dengan Munyong. Hingga setelah itu, Gang Tae yang akan kembali memeriksa kondisi kakaknya dikejutkan dengan kehadiran Munyong yang sudah menunggunya. Di dalam hatinya sebenarnya ia merasa senang dengan kehadiran Munyong. Tetapi mengingat kejadian kemarin, Gang Tae pun kemudian membawa Munyong keluar untuk membicarakan sesuatu. Sedangkan tanpa diketahui oleh Gang Tae, Sang Tae yang sedang makan di ruangannya didatangi oleh seseorang yang memberikan sebuah buku novel yang ditulis oleh ibu Munyong, dan terlihat jika orang itu bukanlah Okara melainkan si perawat Ko. Di dalam buku itu, Sang Tae mendapatkan sebuah pesan yang mengatakan jika nantinya sang adik akan membunuh kakaknya. Scene kembali berpindah kepada Gang Tae dan juga Munyong, di mana Munyong meminta kepada Gang Tae untuk tak lagi mengkhawatirkan kakaknya seperti dulu dan lebih memilih dirinya.
Tentu saja perkataan itu membuat Gang Tae emosi karena Munyong tak bisa mengerti dengan kondisinya saat ini. Kesal dengan perkataan itu, Gang Tae pun berkata jika dirinya menyesal telah menerima perasaan Munyong karena keputusan itu membuat Sang Tae kakaknya kini mulai menjauh darinya. Untuk itu, Sang Tae pun berkata jika dirinya akan berhenti menerima perasaan Munyong dan melupakan semua yang telah terjadi. Munyong yang mengetahui jika apa yang telah diucapkan Gang Tae adalah kebohongan, berusaha membujuk Gang Tae dengan menggenggam tangannya. Namun, Gang Tae seolah sudah bulat dengan keputusannya, di mana dirinya langsung menghempaskan genggaman tangan Munyong serta langsung pergi dari sana. 아니. Di sisi lain, Namjoon malah merasakan perasaan berbeda ketika si manajer yang memiliki perasaan kepadanya terus berusaha mendekatinya. Membuat Namjoon yang selalu terlihat sedih karena cintanya ditolak oleh Gang Tae, kini perlahan kebahagiaannya pun mulai ia rasakan ketika si manajer selalu bertingkah konyol yang membuat Namjoon selalu tersenyum. Sementara di rumah sakit, Gang Tae masih galau karena semua masalahnya didatangi oleh ibu Namjoon yang mengatakan jika dirinya akan membawa Sang Tae untuk tinggal kembali di rumahnya dan meminta Gang Tae agar lebih tenang jika nanti berbicara dengan kakaknya. Sementara di rumah, Munyong yang galau tak pantang menyerah di mana dirinya kini berusaha agar Gang Tae bersama kakaknya bisa kembali ke rumahnya. Di mana dirinya berusaha memprovokasi Sang Tae dengan memfotokan dirinya yang sedang merusak kaset DVD kesukaan Sang Tae. Namun, hal itu tak mendapatkan respon apapun dari Sang Tae. Munyong yang tak pantang menyerah kembali melakukan sesuatu untuk menarik perhatian Gang Tae, di mana dirinya meng-hairdryer kepalanya agar panas dan mengirimkan hasil termometer agar membuat Gang Tae panik. Namun lagi-lagi, rencananya malah gagal karena Gang Tae sama sekali tak membaca pesannya. Tak berselang lama, bel rumah pun berbunyi. Munyong mengira jika itu adalah Gang Tae. Ketika dibuka, ternyata yang datang adalah Namjoon, di mana kedatangan Namjoon ke sana karena permintaan Gang Tae untuk membawa baju milik Sang Tae. Sedangkan Gang Tae sedang di rumah Namjoon untuk membujuk Sang Tae agar mau berbicara dengannya. Awalnya sang kakak tak mau sedikit pun berbicara dengan Gang Tae, namun mendengar tangisan serta permintaan maaf adiknya, pada akhirnya Sang Tae pun luluh dan langsung memeluk Gang Tae. 나한테도 나 버리지 마. Sementara Namjoon di rumah Munyong awalnya ingin segera pergi dari sana, tetapi ketika melihat Munyong makan sendiri, Namjoon malah menemani Munyong untuk minum. Membuatnya mabuk dan meluapkan kekesalannya kepada Munyong dengan menampar wajahnya karena telah merebut Gang Tae. Munyong yang memiliki sifat temperamental kali ini tak membalas perbuatan Namjoon, bahkan seolah dirinya sengaja melakukan itu agar hubungannya bersama Namjoon bisa lebih baik lagi. Tak lama datanglah si manajer untuk membuat Namjoon kembali ke rumah. Si manajer yang mengetahui kondisi Munyong itu sedikit memberikan nasihat dan menyuruh Munyong untuk bisa membedakan antara kasih sayang yang dimiliki Gang Tae kepadanya dan juga kepada kakaknya. Mendengar itu, Munyong pun berpikir jika ternyata apa yang dilakukan Gang Tae dengan memilih kakaknya bukanlah karena Gang Tae tak mencintainya. Di sisi lain, kebimbangan kini nampak dirasakan Gang Tae walaupun dirinya sudah berbaikan dengan kakaknya karena perasaannya kepada Munyong tak bisa ia abaikan, bahkan ia terus melihat foto-foto saat bersamanya. Keesokan harinya, dengan keadaan demam, Gang Tae tetap kembali bekerja di rumah sakit hingga kepala perawat Ko datang dan meminta Gang Tae untuk lebih memperhatikan Okara. Sebab akhir-akhir ini ia selalu bertingkah aneh, di mana ketika Gang Tae memperhatikan Okara, dirinya melihat ada sesuatu yang aneh ketika ayah Munyong tiba-tiba mendatangi Okara yang saat itu sedang bernyanyi. Bahkan ayah Munyong langsung berusaha mencelakai Okara dan mencekiknya. Gang Tae yang melihat itu pun berusaha melerai, hingga di sana ayah Munyong berkata, jika membiarkan monster seperti ibu Munyong hidup, maka apa yang disayangi Gang Tae akan mati. Mendengar itu, membuat Gang Tae pun bertanya-tanya dengan semua yang telah dikatakan oleh ayah Munyong itu. Untuk itu, Gang Tae pun kemudian membicarakan hal tersebut dengan si direktur.
di mana si direktur menyuruh Gang Tae untuk mewaspadai Okara karena kemungkinan dirinya adalah ibu dari Munyong. Sementara Munyong sendiri terlihat mendatangi rumah Namjuri, di mana di sana dirinya bertemu dengan ibu Namjuri yang ternyata mengetahui jika Munyong sedang berulang tahun. Dengan penuh perhatian, ibu Namjuri pun memberikan sup rumput laut sebagai hadiah ulang tahun Munyong, di mana sebenarnya tujuan Munyong datang ke rumah Namjuri untuk membujuk Sang Tae agar mau menerimanya sebagai bagian dari keluarga karena dirinya mencintai Gang Tae. Tetapi Sang Tae belum bisa menerima kehadiran Munyong yang ia rasa akan membuat Gang Tae meninggalkannya. Sebagai bentuk kekesalannya, Sang Tae pun merobek sebuah gambar yang sebelumnya ia buat ketika tinggal di rumah Munyong. Hingga ketika di rumah, Munyong pun membuka gambar yang dibuang oleh Sang Tae tadi dan melihat jika gambar itu adalah cita-cita Sang Tae, yaitu pergi bersama dengan Gang Tae dan juga Munyong menggunakan mobil kemahnya. Di sisi lain, masalah kembali datang karena di rumah sakit Gang Tae mendapatkan kabar jika Okara kabur setelah sebelumnya melukai perawat di sana. Membuat Gang Tae panik karena merasa jika tujuan Okara kabur tak lain untuk menemui Munyong. Dan ternyata benar, Okara menuju ke rumah Munyong. Terlihat jika Okara sudah berada di sana sambil mengucapkan selamat ulang tahun kepada Munyong. Sedangkan Gang Tae yang panik berusaha secepatnya untuk segera sampai di rumah Munyong. Di mana Munyong yang tak mengetahui bahaya malah membiarkan Okara masuk ke sana. Tanpa rasa malu, Okara malah masuk ke ruang kerja Munyong yang membuat Munyong bertanya-tanya tujuan ia datang ke rumahnya. Okara menjawab jika ia datang ke sana karena tak ingin melihat di hari ulang tahun Munyong, Munyong merasakan kesepian. Membuat Munyong merasa heran kenapa Okara mengetahui hari ulang tahunnya. Lalu Okara berkata jika dirinya adalah penggemar berat ibunya yang mengetahui apapun mengenai Munyong. Hingga ketika Okara mengambil bolpoin kesukaan Munyong, dengan emosi Munyong pun langsung merebut kembali bolpen itu hingga membuat tangannya sedikit terluka. Tak lama, Gang Tae pun datang dan ketika melihat Munyong, Gang Tae langsung memeluknya. Namun ketika mengetahui jika Okara sudah pergi, Gang Tae pun malah kembali sok jaim dengan mengabaikan Munyong. Hal itu tentu saja membuat Munyong langsung pergi ke kamarnya karena merasa diabaikan sebab kedatangan Gang Tae hanya untuk menangkap pasien rumah sakit saja. 예쁘다. 고문요! 언제 갔냐니까? 환자 쫓아서 달려온 주제. Gang Tae sudah tak bisa lagi menahan perasaannya, akhirnya menyusul Munyong ke kamarnya untuk mengobati luka tangannya. Hingga di sana, Gang Tae yang sudah kangen pada Munyong pun akhirnya mencium Munyong yang membuat Munyong kembali tersenyum bahagia. Namun ketika Munyong menyadari jika Gang Tae sedang demam, dengan penuh perhatian, Munyong pun merawat Gang Tae sampai ia tertidur. Ketika pagi datang, setelah kondisi demam Gang Tae sembuh, Gang Tae lalu meminta Munyong untuk mendengarkan ceritanya tentang Sang Tae. Di mana Gang Tae menceritakan alasannya dari kecil selalu berpindah-pindah tempat di musim semi. Ternyata hal itu berkaitan dengan trauma yang dialami Sang Tae ketika melihat ibu mereka dibunuh oleh seseorang dan ciri-ciri pembunuh itu adalah kupu-kupu. Membuat Sang Tae selalu ketakutan setiap kali ia melihat kupu-kupu dan selalu meminta kepadanya agar berpindah tempat ketika musim semi datang. Untuk itu, Gang Tae meminta agar Munyong mengerti dengan kondisinya yang tak bisa meninggalkan kakaknya serta meminta Munyong untuk bisa meyakinkan Sang Tae sebab sekarang Gang Tae begitu menyayangi Munyong. Mendengar itu, Munyong pun tersenyum sambil berkata jika dirinya akan berusaha meyakinkan Sang Tae jika dirinya adalah bagian dari keluarganya. Setelah kembali ke rumah sakit, Gang Tae yang baru tiba mendapatkan perintah dari perawatku untuk segera membereskan ruangan Okara. Hingga saat membereskan barang-barang milik Okara, Gang Tae pun menemukan lembaran kertas yang mencurigakan, tetapi tulisannya sudah dicoret-coret. Sementara, Munyong sendiri kini sedang berusaha meyakinkan Sang Tae agar bisa menerimanya sebagai bagian dari keluarga mereka. Namun, usaha yang dilakukan itu nampaknya belum bisa membuat Sang Tae menerimanya. Kembali kepada Gang Tae yang sedang bersama si direktur, di mana Gang Tae meminta si direktur untuk membantunya menyembuhkan trauma yang dimiliki kakaknya terhadap kupu-kupu. Si direktur yang mendengar kisah trauma itu pun berjanji akan membantu Gang Tae dengan caranya.
Di sisi lain, ibu Namjuri yang mengetahui anaknya akan kencan dengan si manajer terlihat sangat antusias agar hubungan anaknya bersama si manajer bisa lebih serius. Di mana kini Namjuri pun terlihat begitu bahagia jika bersama si manajer yang selalu membuatnya tertawa. Keesokan harinya, rencana si direktur untuk membuat Sangtae bisa melawan traumanya kini mulai dijalankan dengan cara meminta kepada Sangtae untuk melukis kupu-kupu. Si direktur mengancam tak akan membayar upah Sangtae jika tak mau melakukan itu. Sangtae yang mendengarnya pun terlihat bingung karena dirinya sangat takut dengan kupu-kupu. Tetapi di sisi lain, dirinya ingin mendapatkan upah yang telah dijanjikan si direktur, walaupun pada akhirnya Sangtae tetap memilih untuk tak melukis kupu-kupu dan pergi dari sana. Gangtae yang melihat tindakan kakaknya berusaha meyakinkan sang kakak agar mau menerima permintaan si direktur untuk menggambar kupu-kupu. Namun, Sangtae yang kesal kemudian memukul Gangtae hingga terjadilah perkelahian antara mereka berdua. 너 갈 거야, 비켜. 피하지 말고 얘기를 해. 때렸어? 형 누나 때렸잖아. Walaupun wajahnya bonyok, namun Gangtae malah terlihat bahagia karena untuk pertama kalinya dirinya bisa melawan serta bertengkar layaknya kakak beradik. Keesokan harinya, Sangtae meminta kepada Gangtae yang sedang bekerja untuk datang ke sebuah restoran. Gangtae yang mendengarnya pun merasa sangat bahagia karena perlahan kakaknya mulai berubah dan tak lupa memberitahukan hal itu kepada Munyong. Di mana Munyong dengan antusias juga ingin datang ke restoran itu. Di restoran sendiri, Sangtae kini bersikap layaknya seorang kakak kepada adiknya, bahkan ia juga memberikan uang tabungannya kepada Gangtae sebagai uang saku untuk adiknya. Tak berselang lama, ternyata Munyong juga berada di sana, yang dengan tingkahnya meminta kepada Sangtae untuk mentraktirnya makan seperti Gangtae. Karena Munyong berkata jika dirinya juga adalah adik dari Sangtae. Awalnya, Sangtae terlihat mengabaikan Munyong dan meminta Gangtae untuk segera pergi meninggalkannya. Tetapi ketika Munyong berteriak jika dirinya menginginkan kakak seperti Sangtae, pada akhirnya Sangtae pun luluh dan menerima Munyong menjalin hubungan dengan Gangtae. 고마워. 나도 사줘. 나도 오빠 같은 오빠 갖고 싶다고! 고은아, 빨리 와. Dan akhirnya mereka pun kembali tinggal di rumah milik Munyong. Akan tetapi kebahagiaan yang sudah ketiganya dapatkan seolah tak lama. Karena diperlihatkan jika di ruangan basement rumah ada seorang wanita bergaun hitam yang mengambil sebuah bros berbentuk kupu-kupu. Di mana wanita itu langsung mendatangi Munyong yang tertidur serta mendatangi Gangtae dan juga Sangtae. Ketika pagi, Gangtae yang bangun kesiangan melihat jika dapur dan rumah berantakan. Ternyata hal itu dilakukan oleh Munyong dan juga Sangtae yang ingin membuat makanan serta beres-beres rumah. Tetapi hal itu malah membuat semuanya menjadi berantakan. Namun walaupun keduanya sama-sama menyusahkan, Gangtae malah tersenyum karena merasa hidupnya mulai berubah menjadi kebahagiaan. Setelah itu, apa yang diimpikan Gangtae seolah perlahan mulai terjadi. Karena kini Sangtae kakaknya pun mulai berani untuk menghilangkan trauma kepada kupu-kupu, di mana Sangtae meminta bantuan kepada si direktur. Di sisi lain, Namjuri kini mulai menyimpan rasa kepada si manajer. Itu bisa terlihat ketika dirinya begitu menantikan panggilan telepon dari si manajer yang sedang bekerja di luar kota. Namun ternyata si manajer malam itu sama sekali tak meneleponnya karena sibuk. Sementara di rumah, Gangtae mendapatkan kebahagiaan lain setelah kakaknya berkata jika mulai saat ini dirinya akan berusaha melawan trauma yang ia alami dengan akan menceritakan kejadian yang ia lihat saat ibunya dulu terbunuh kepada si direktur. Ketika akan tidur, Gangtae yang sedang membereskan alat gambar kakaknya tak sengaja menemukan sebuah surat yang ketika ia buka, ternyata di dalamnya ada kupu-kupu dan berisi sebuah kata jika sebentar lagi dirinya akan datang. Hal itu membuat Gangtae terkejut karena seolah yang menaruh surat itu mengetahui semua masa lalu dirinya dan juga kakaknya. Untuk itu, keesokan harinya Gangtae kembali datang ke kamar Okara untuk mencari sesuatu yang mungkin ia lewatkan. Di mana di sana dirinya menemukan sebuah foto keluarga Munyong, namun wajah ibu Munyong tak bisa ia lihat. Tetapi di sana Gangtae melihat jika ibu Munyong memakai sebuah bros kupu-kupu emas. Di sisi lain, Sangtae mulai bercerita mengenai kejadian masa lalunya ketika insiden pembunuhan ibunya terjadi.
Saat itu dirinya bersama ibunya akan pulang ke rumah, tetapi di tengah jalan, Sang Tae malah mengejar seekor kucing hingga masuk ke sebuah lorong. Dan ketika melihat ke arah ibunya, Sang Tae begitu terkejut karena ibunya sudah terluka parah karena ditusuk oleh seorang wanita yang memakai bros kupu-kupu emas. Si direktur yang mendengarnya kemudian bertanya, seperti apa kupu-kupu itu? Sang Tae masih sangat jelas mengingatnya menjawab, jika kupu-kupu itu merupakan sebuah bros emas berbentuk induk kupu-kupu yang sedang menggendong anaknya. Mendengar hal itu, Gang Tae pun langsung teringat dengan ciri kupu-kupu yang dimaksud Sang Tae sama persis dengan bros yang telah dipakai Ibu Munyong. Singkat cerita, Munyong yang merasa sudah menganggap Gang Tae dan Sang Tae merupakan keluarga baginya, meminta Sang Tae untuk berfoto keluarga bertiga. Tapi ketika Munyong mendatangi Gang Tae, sikap yang ditunjukkan Gang Tae kembali berubah membuat Munyong tak mengerti kenapa Gang Tae seperti itu. Ketika malam, Gang Tae yang baru pulang kemudian masuk ke kamar Munyong, di mana di sana dirinya kembali teringat dengan kenangan bahagia saat bersama Munyong. Tapi ketika mengingat jika Ibu Munyong adalah orang yang telah membunuh ibunya dan membuat dirinya bersama kakaknya tersiksa, keraguan kembali menghinggapinya. Keesokan harinya, acara foto keluarga yang diminta Munyong pun akan dilakukan. Tetapi di sana hanya ada Sang Tae yang terlihat. Dan ketika sesi pemotretan akan dilakukan, tiba-tiba dengan penampilan berbeda, Gang Tae pun datang untuk berfoto keluarga bersama Munyong dan juga kakaknya. Ternyata keraguan Gang Tae bisa hilang karena dengan penuh perhatian, Munyong menempelkan surat mengenai perasaan dirinya ketika bisa diterima oleh Gang Tae dan juga kakaknya. Membaca surat dari Munyong membuat keraguan Gang Tae telah hilang dan memutuskan untuk melangkah bersama Munyong dan juga kakaknya serta tak lagi memikirkan kejadian buruk yang sudah berlalu. 낭태는 다시 돌려줘. 기억할게 어디서도 내 마음이 들썩이 그곳이 아름다운 내 동생, 내 동생. Di sisi lain, Nam Juri yang semalam tak mendapatkan panggilan telepon dari si manajer terlihat sedikit murung ketika si manajer pulang ke rumahnya. Bahkan Nam Juri sok jual mahal karena masih kesal si manajer lupa dengan janjinya yang akan meneleponnya. Hal itu membuat si manajer merasa bersalah karena telah melupakan janjinya tersebut. Sementara di rumah sakit, Gang Tae kemudian menunjukkan lembar kertas yang ia temukan dari barang milik Okara kepada si direktur. Di mana si direktur yang melihat lembaran kertas itu meyakini jika Okara diperintahkan oleh seseorang untuk bersikap seperti Ibu Munyong. Si direktur pun kemudian menyuruh Gang Tae untuk tak percaya kepada siapapun di rumah sakit mengenai masalah ini. Dan mulai sekarang, Gang Tae harus lebih memperhatikan Sang Tae karena mungkin saja orang itu sedang mengincar Sang Tae. Untuk itu, Gang Tae pun meminta kakaknya agar tak terlalu menghabiskan waktu di rumah sakit serta terus standby dengan ponselnya jika sesuatu yang buruk tiba-tiba terjadi. Dan ternyata memang benar jika salah seorang di rumah sakit adalah orang yang menyuruh Okara. Karena ketika malam, orang itu bersenandung seperti yang dilakukan oleh Okara. Pada akhirnya, ayah Munyong menceritakan kepada perawatku alasannya membenci serta berniat membunuh Munyong. Karena sang ayah mengira jika anaknya akan memiliki perilaku yang sama dengan ibunya, yaitu berperilaku psikopat. Kita pun akhirnya akan diperlihatkan dengan wajah asli dari Ibu Munyong yang saat itu tanpa ada rasa bersalah malah tersenyum bahagia ketika menceritakan telah membunuh seseorang kepada sang ayah. Membuat ayah Munyong yang menyadari jika istrinya merupakan seorang psikopat berdarah dingin dan di malam itu ayah Munyong mendorong istrinya itu sampai jatuh dari tangga dan langsung memasukkannya ke dalam sebuah koper serta membuangnya ke danau. Tetapi saat itu, Munyong kecil ternyata melihat perbuatan sang ayah dan saat itulah Munyong sudah menganggap jika ayahnya sudah meninggal. Saking bencinya dengan perbuatan sang ayah kepada ibunya. Walaupun Munyong tak mengetahui tindakan yang telah dilakukan ibunya itu, keesokan harinya ayah Munyong pun akhirnya meninggal. Munyong yang selalu cuek mengenai kondisi ayahnya terlihat begitu sedih ketika mengingat kenangan indah bersama sang ayah. Tetapi walaupun sedih, Munyong berusaha menutupi hal itu karena ia merasa jika orang-orang di sekitarnya pun akan sedih jika dirinya memperlihatkan kesedihannya. 누님이 태어났어요. 우리 딸 공주님 만들려고 아빠가 여기에다가
Singkat cerita, Gang Tai, Munyong, dan juga Sang Tai pergi ke rumah sakit untuk melihat Sang Tai yang akan menggambar kupu-kupu agar trauma yang dialaminya bisa hilang. Namun tak disangka, seseorang sudah menggambar kupu-kupu yang sama persis dengan bros yang dipakai Ibu Munyong. Melihat itu, Sang Tai pun kemudian histeris karena kupu-kupu itu mengingatkannya dengan pembunuhan ibunya. Hingga hal itu didengar oleh Munyong yang kemudian menyadari jika sebenarnya orang yang telah membunuh ibu Gang Tai tak lain adalah ibunya sendiri. Membuat Munyong yang merasakan rasa bersalah karena ia merasa jika selama ini ibunya lah orang yang telah membuat Gang Tai dan juga Sang Tai menderita. Melihat kenyataan itu, Munyong yang tak kuasa kemudian pergi meninggalkan mereka. 우리 엄마 죽이나 아줌마 옷 나비. 표식해가 어떤 단어의 어원인 줄 아니? 어때? 아니야. Shin pun kemudian berpindah kepada seorang wanita yang sedang bersenandung, di mana wanita ini memiliki bros kupu-kupu yang dulu dipakai oleh Ibu Munyong. Dari gelagat serta gaya berpakaiannya, bisa dipastikan jika wanita ini adalah ibu dari Munyong. Saat wajah wanita ini diperlihatkan, ternyata itu adalah perawatku.